Halo rekan-rekan Samudra Keajaiban. Kita bahas-bahas lagi mengenai pikiran ya. Dari pikiran terciptalah kepercayaan atau iman ya. Kepercayaan atau iman. Kepercayaan atau iman itu adalah program di pikiran kita juga ya. Program di pikiran bawah sadar kita ya. Program karena ya pikiran itu adalah program dari banyak hal. Iman, kepercayaan Anda sehari-hari juga ditentukan oleh pikiran Anda. Cara kita berperilaku, cara kita bergaya juga ditentukan oleh pikiran kita. Pikiran adalah suatu program ya. Layaknya suatu laptop atau handphone ya. Di situ banyak sekali program-program. Nah, diri kita juga nggak jauh-jauh beda dari peralatan-peralatan tersebut ya, mengenai pikiran ya. Program atau juga bisa kita bilang program-program di pikiran adalah suatu perintah ya. Suatu perintah. Jadi kalau tubuh kita itu ibarat suatu kapal ya. Pikiran kita itu adalah sang nakoda itu sendiri ya. Dan diri kita, pengalaman kita itu adalah awak dari sebuah kapal ya. Jadi celaka atau tidaknya, tersesat atau tidaknya suatu kapal ya, atau diri kita ya, itu ditentukan oleh pikiran kita sendiri. Kalau sebuah kapal ditentukan oleh nakoda. Jadi kalau nakoda itu salah memberi perintah pada ABK kapal, maka ya kejadiannya bisa salah, kejadiannya bisa tidak menyenangkan ya. Nah, kenapa mengetahui cara kerja pikiran itu salah satu hal yang utama ya dalam hidup kita ya. Sebenarnya seluruh kitab-kitab suci yang ada di dunia itu, kalau Anda mau mengamati, itu sebenarnya adalah perintah untuk menggunakan pikiran kita itu. Kita disuruh menggunakan pikiran kita untuk percaya pada yang baik-baik, mempercayai ya kebaikan-kebaikan Tuhan ya. Mempercayai maha kasihnya Tuhan. Nah, kita itu disuruh menggunakan pikiran kita itu secara bijak ya, secara baik. Itu di semua kitab suci yang ada di dunia itu ya, isinya ya adalah kita diperintah untuk menggunakan pikiran kita, kita diperintah untuk mengenali diri kita ya. Banyak sih kalau Anda mau mencari-cari sesuai kepercayaan atau agama Anda saat ini ya.
Anda bisa cari-cari. Bicara tentang pikiran, kepercayaan, kita semua adalah apa yang kita percayai. Kita semua adalah apa yang kita imani. Kalau Anda mengimani bahwa Tuhan itu suka menghukum-hukum, Tuhan itu suka memberi malapetaka, itu maka kejadian hidup Anda, kejadian dunia Anda itu Anda akan mengalami hal-hal yang sering tidak mengenakkan itu. Maka untuk merubah itu semua ya rubah pikiran kita, rubah kepercayaan kita ya. Apakah begitu dirubah langsung realitanya berubah? Ya tentu saja tidak. Jadi segala sesuatu itu di dunia ini perlu kebiasaan ya. Ya seorang binaraga ya, seorang atlet itu tidak serta-merta satu kali dua kali latihan itu langsung menjadi mahir, langsung berubah total ya, enggak gitu juga. Jadi perlu latihan yang terus menerus. Manusia adalah apa yang ia latih, manusia adalah apa yang ia biasakan ya. Jadi yuk pilih kebiasaan-kebiasaan yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan tujuan-tujuan mulia kita ya. Soalnya kita kalau tidak hati-hati, kita itu akan hidup menjadi korban dari program sesuatu dari luar diri kita. Jadi di luar kita itu banyak sugesti-sugesti, banyak kepercayaan, banyak program-program data ya. Ya kalau kita tidak hati-hati, kita bisa terjebak dalam program-program yang tidak memberdayakan bahwa untuk diri kita. Kita bisa terjebak dalam program-program yang menyesatkan untuk diri kita. Kenali pikiran Anda, kontrol iman Anda ya. Kenali program-program di pikiran Anda, karena program-program di pikiran Anda itu sama dengan perintah untuk diri Anda, perintah untuk diri Anda. Itu juga bisa menjadi doa atau keinginan kita pada Tuhan ya. Jadi apa yang kita programkan di pikiran kita itu sama dengan perintah kita untuk memohon pada Tuhan untuk dikabulkan ya. Jadi dari program pikiran menjadi perintah di dalam diri, perintah di pikiran bawah sadar kita. Akhirnya dia menjadi belief, menjadi keimanan yang semakin menguat. Dan itulah doa-doa kita, itulah keinginan-keinginan kita. Yuk kita rubah hari-hari kita menjadi lebih damai, kita menjadi lebih penuh kasih dengan sesama ya. Kita saling menyayangi satu sama lain. Kita
saling mencintai satu sama lain. Jadi ketidakstabilan dalam hidup ya, entah itu kebencian, entah itu peperangan, entah itu pertengkaran atau sebagainya, itu semua bersumber dari pikiran-pikiran kita sendiri itu. Kalau kita mempercayai si A itu buruk, si A itu orangnya suka cari-cari musuh, kalau kita semakin mempercaya itu semakin kuat, maka si A tersebut itu bisa jadi ya, semakin menjadi kenyataan di dalam realita hidup kita gitu. Pikiran itu sangat penting untuk sering dibahas, sangat penting sekali untuk sering-sering dipahami, sering-sering dibicarakan ya. Jadi agar apa? Agar kita semakin terbiasa mengontrol pikiran-pikiran kita sendiri. Kita bisa selalu teringat untuk diri kita, agar sering-sering kontrol gitu loh. Seharusnya ini sering-sering dibahas ya. Ini sering-sering dibahas, sering-sering dibicarakan dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, bahasa-bahasa yang mudah dimengerti bahkan oleh anak kecil sekalipun ya. Anda mau pakai mantra apa saja ya, bacaan apa saja, itu kalau pikiran Anda, kepercayaan Anda itu tidak sesuai dengan bacaan Anda, dengan mantra lah atau apalah, itu ya sama saja. Jadi bukan bacaan itu yang membuat keajaiban hadir di hidup kita gitu. Tapi pikiran kita sendiri. Anda mau pakai bacaan bahasa apa saja ya, kalau pikiran Anda tidak selaras ya, maka ya hasilnya ya percuma saja. Jadi tidak ada hasil yang akan kita dapatkan, malah bisa malah justru kebalikan dari apa yang kita sering ucapkan gitu loh. Yang dimaksud dalam mengendalikan diri itu ya, mengendalikan diri mungkin di agama kepercayaan Anda diajarkan ya tentang mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu sebenarnya ya mengendalikan program pikiran kita itu. Mengendalikan diri ya, mengendalikan diri kalau kita tidak tahu cara mengontrol pikiran kita, kalau kita tidak tahu kalau kita tidak memahami cara kerja pikiran kita, ya bagaimana kita hidup itu bisa mengontrol diri? Karena semua emosi-emosi ya, perasaan-perasaan ya, itu semua ditimbulkan oleh pikiran kita sendiri. Jadi Anda belajar mengendalikan diri kalau tidak tahu pola pikiran Anda sendiri ya, Anda percuma saja. Anda tidak bisa mengendalikan diri Anda dengan benar gitu loh. Ya.
mengendalikan pikiran Anda sendiri. Ya, pikiran sangatlah penting hidup kita. Hidup kita ditentukan oleh pikiran kita sendiri, apa yang sering kita pikirkan ya. Apa yang sering kita pikirkan, maka itulah ya hidup kita, maka itulah kita ya. Jadi sifat-sifat karakter Anda itu kok bukan karena faktor keturunan atau bagaimana itu. Bisa sih faktor keturunan, karena kita dari kecil melihat karakter sifat-sifat orang tua, misalkan keras ya. Kita melihat orang tua keras, kita dari kecil melihat pola-polanya seperti itu, maka ya kita bisa menjadi berwatak atau berkarakter keras juga. Jadi bukan kok hal itu tidak bisa dirubah karena faktor keturunan atau ini, no, tidak juga, semua bisa dirubah. Kalau kita menginstal program-program hal-hal yang lembut, hal-hal yang penuh kasih, niscaya emosional kita juga akan lebih stabil. Emosional kita akan lebih terkontrol. Karena sering kita membiasakan dan setiap hari kita membiasakan, akhirnya itu akan menjadi perubahan dalam hidup kita. Jadi Anda kok suatu sifat atau karakter orang itu karena garis keturunan ini, ya bisa jadi, bisa ya karena keturunan, akan tetapi pikiran ini loh, pemicu utamanya adalah pikiran kita sendiri gitu loh. Ada sih orang yang keturunan dari orang tua yang sifatnya keras-keras, tapi dia perilakunya tidak keras, itu ada karena histori di masa kecilnya mungkin sering berkumpul dengan orang-orang yang bersifat biasa-biasa saja, bersifat lembut ya. Akhirnya menjadi kebiasaan orang tersebut karena dari kecil berkumpul dengan orang-orang yang karakternya lembut, maka dia pun bisa berkarakter lembut juga. Jadi pergaulan kita dari kecil ya, kebiasaan kita dari kecil itu juga bisa ditentukan oleh dengan siapa kita sering berkumpul ya. Karena tanpa disadari pikiran-pikiran kita akan menangkap pola-pola orang-orang sekitar kita ya. Karena kita masih kecil dulu, belum bisa mengontrol pikiran kita ya. Tapi karena kita sudah dewasa, kita bisa mengontrol pikiran kita, semua itu bisa kita rubah dengan melatih diri terus menerus, melatih pikiran-pikiran kita terus menerus, dan kita akan benar-benar berubah mulai dari level pikiran akhirnya sampai ke perilaku kebiasaan kita. Oke, sampai di sini dulu pada kesempatan kali ini ya. Semoga materi-materi yang saya bagikan bermanfaat untuk Anda semua, juga mengingatkan untuk diri saya sendiri.
Oke, terima kasih, salam keajaiban dan thank you.